Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya ingin menceritakan suatu kisah. Semoga jamaah semuanya dapat mengambil hikmah atau ibrah dari kisah yang akan saya sampaikan. Kisah ini mungkin saya beri judul "Pilihan Allah adalah pilihan yang terbaik". Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada zaman dahulu ada seorang raja yang amat sangat baik pada rakyatnya. Ketika rakyatnya dalam keadaan susah, beliau selalu menasihati rakyatnya dengan perkataan al-khair khairutullah, yang artinya pilihan Allah adalah pilihan yang terbaik. Mendengar hal tersebut membuat hati rakyat menjadi lapang. Namun, suatu ketika sang raja mendapat musibah. Tangan sang raja terputus. Beliau pun mengadu kepada salah satu menteri yang sangat ia cintai. Namun, sang menteri malah menasihatinya dengan perkataan yang sama seperti raja ucapkan ketika melihat rakyatnya bersedih. Al-khair khairutullah. Itu kata menteri. Pilihan Allah adalah pilihan yang terbaik. Raja langsung murka dan akhirnya memenjarakan sang menteri tersebut. Singkatnya, beberapa hari berlalu, sang raja pergi berburu bersama pengawal-pengawalnya. Namun, pada saat berburu, beliau malah terperosok jauh ke dalam hutan dan tidak dapat menemukan jalan keluar bersama prajurit-prajuritnya. Tak lama kemudian, mereka pun ditangkap oleh kaum penyembah roh. Kaum penyembah roh tersebut membunuh satu persatu pengawal raja untuk dijadikan sesembahan pada rohnya. Namun, pada saat giliran sang raja mau dibunuh, para pasukan roh tersebut melihat tangan raja terputus, atau raja ini dalam keadaan cacat. Maka, kaum penyembah roh tersebut tidak jadi memenggal raja karena menganggap bahwa raja itu cacat. Mereka tidak ingin memberikan sesembahan kepada roh mereka sesuatu yang cacat. Akhirnya, raja pun dibebaskan dan raja pun langsung kembali ke istananya. Sesampainya di istana, sang raja pun langsung membebaskan menterinya tadi. Seraya berkata, "Benar katamu, wahai menteriku, al-khair khairutullah. Pilihan Allah adalah pilihan yang terbaik." Raja pun menceritakan bagaimana musibah yang ia alami sebelumnya dan bagaimana Allah menyelamatkan dirinya dari tangkapan kaum penyembah roh. Tak lama kemudian dia pun bertanya kepada sang menteri, "Bagaimana menteri? Apakah ada hikmah dari al-khair khairutullah selama engkau di penjara kemarin?" Sang menteri pun menjawab, "Ada, wahai raja. Jika misalnya saya tidak di penjara, maka saya akan ikut berburu dengan engkau dan akhirnya saya pun akan ikut dibunuh untuk disembahkan kepada roh kaum tersebut. Sehingga Allah pun menyelamatkan saya dengan memenjarakan saya agar tidak dijadikan sesembahan kaum roh tersebut." Jamaah muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu tadi sepenggal kisah bahwasannya apa yang menurut kita buruk bisa jadi itu adalah yang terbaik bagi kita menurut Allah. Jadi percayakan kepada Allah seluruh hidup kita. Banyak kisah-kisah lain yang memiliki serupa dengan pelajaran yang sama, seperti kisah ibunda Nabi Musa ketika menenggelamkan anaknya ke Sungai Nil. Awalnya kan beliau mengira bahwa itu cobaan dari Allah dan beliau bersedih. Namun pada akhirnya Nabi Musa pun diasuh oleh Fir'aun sendiri. Dan Nabi Musa besar diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kisah Nabi Yusuf yang awalnya
dicemplungkan ke dalam sumur. Namun akhirnya dengan dicemplungkan ke sumur tadi, Nabi Yusuf bisa menjadi raja di Mesir. Dan begitu banyak kisah-kisah lain yang memiliki hikmah yang sama. Bahwa apapun yang terjadi pada kita sekarang, baik itu baik ataupun buruk, itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatlah, al khair khairatullah. Sungguhnya pilihan Allah adalah pilihan yang terbaik, terutama kepada seorang muslim. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Dan bisa jadi engkau membenci apa yang sesuatu yang baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi engkau menyukai apa yang buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan ingatlah, sesungguhnya Allah Maha tahu dan engkau tidak mengetahui. Maka bersyukurlah kawan atas apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua saat ini, karena yakin bahwa itu adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga pemirsa dapat mengambil pelajaran dari kisah yang telah saya sebutkan tadi. Kurang lebih mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan datangnya murni dari saya pribadi. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.